Halo guys, kembali lagi pada channel kami on Rainy Day. Dalam video kali ini, kami masih akan memberikan review drama Korea yang berjudul My It Is The Court. Jadi, tonton sampai habis. Di akhir episode 2 lalu, kita disajikan plot twist yang begitu mengejutkan. Pengacara si Baek terlihat menaiki mobil hitam yang dipakai pembunuh Seo Cho Yun Sik. Tak hanya itu, gantungan kunci yang berupa simbol tali serta jam tangan yang dipakai pengacara si Baek sangat mirip dengan jam tangan yang dipakai si pembunuh. Pengacara si Baek terlihat turun dari mobil itu dan memasuki sebuah kedai. Ia nampak akrab dengan paman pemilik kedai tersebut yang bernama Shin Ji-sik. Ia bahkan menceritakan bahwa ada pegawai baru di firma hukumnya. Si Baek lantas menanyakan tentang mobil hitam itu. Ternyata paman Shin meminta si Baek untuk mengambil mobil itu dan membawanya kembali ke kedai. Dari sini diketahui bahwa mobil hitam itu bukanlah milik pengacara si Baek. Di kantor, No Chaki terlihat membawa beberapa pakaian yang kotor dan meminta Do Yong Soo untuk membawanya ke laundry. Do Yong Soo nampak keberatan karena No Chaki bertingkah seenaknya. Saat itu juga pengacara si Baek datang dan memarahi Do Yong Soo karena Do Yong Soo membawa celemek dan terlihat seperti seorang pelayan. Si Baek kemudian meminta No Chaki untuk mencuci bajunya sendiri, tapi No Chaki tak ingin kalah. Ia kemudian memberikan penawaran pada Do Yong Soo. Ia akan membayarnya jika Do Yong Soo mau menjadi sekretarisnya. Akhirnya Do Yong Soo setuju karena ia sedang membutuhkan uang. Saat itulah No Chaki terlihat senang karena merasa menang dari si Baek. Di rumah, Jang Ki-do terlihat bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Ia kemudian membuka sebuah laci yang penuh dengan jam tangan. Jang Ki-do memilih sebuah jam tangan yang sama persis digunakan oleh pembunuh Seo Cho Yun Sik dan jam yang sama juga yang seperti dimiliki oleh si Baek. Jang Ki-do kemudian memakai jam tangan tersebut. Ia lantas bertemu dengan istrinya Oh Ha-ran. Perdebatan antara mereka kembali terjadi saat Oh Ha-ran tidak setuju dengan keputusan Jang Ki-do untuk menjadi dewan majelis. Jang Ki-do masih mencoba untuk membujuk istrinya untuk mengikutinya, namun istrinya menolak. Pertengkaran mereka berakhir saat Jang Ki-do mendapat telepon dari seorang kepala polisi dan mengabarkan bahwa Seo Cho Yun Sik telah tewas. Jang Ki-do lantas pergi ke kantor polisi dan di sana kepala polisi menjelaskan tentang detail kematian Seo Cho Yun Sik. Kepala polisi juga menyerahkan beberapa nomor yang dihubungi oleh Seo Cho Yun Sik. Salah satunya adalah nomor No Chaki yang dihubungi Seo Cho Yun Sik tepat sebelum dia meninggal. Kembali ke kantor, Do Yong Soo terlihat membawa seorang wanita tua dan anak laki-lakinya. Mereka adalah klien pertama No Chaki sebagai pengacara publik. No Chaki lantas membaca berkas kasus anak laki-laki itu yang ia ketahui bernama Lee Guidong. Lee Guidong adalah seorang pria yang tinggal di sebuah pusat kesejahteraan. Dia adalah pria yang mempunyai kelainan mental setelah mengalami kecelakaan. Bahkan setelah kejadian itu, IQ-nya hanya sekitar 56. Lee Guidong menjadi pelaku pembunuhan pada seorang pasien skizofrenia yang bernama Kang Myung-sup. Kang Myung-sup mencuri keripik Guidong hingga membuat Guidong marah dan menendang perutnya. Ternyata perbuatan Guidong berakibat fatal. Kang Myung-sup yang menderita perforasi perut lantas dilarikan ke IGD dan meninggal di sana karena sepsis akut. Pengacara No Chaki kemudian mencoba berkomunikasi pada Lee Guidong. Namun pria itu tak mengindahkannya dan hanya sibuk memakan es krim. Saat itu juga No Chaki merebut es krimnya, membuat Lee Guidong marah dan menjambak rambut No Chaki. No Chaki kemudian bertanya pada Lee Guidong, apakah yang terjadi padanya dan Kang Myung-sup juga seperti itu? Lee Guidong lantas mengiyakan. Ia tak suka melihat orang lain merebut barang miliknya. Secara hati-hati, pengacara No Chaki mencoba menjelaskan pada Guidong bahwa dirinya telah membunuh seseorang. Saat mendengar itu, Guidong nampak terkejut lalu memukul kepalanya sendiri berulang-ulang karena merasa dia adalah anak yang nakal. Hal itu membuat ibunya harus menenangkannya. Setelah Lee Guidong tenang dan tertidur, pengacara No Chaki berusaha menjelaskan situasi kasus Lee Guidong pada ibunya. Biasanya kasus seperti itu membuat tersangka akan dipenjara, tapi No Chaki dengan percaya diri akan mengubahnya. Ia akan mengubah tuntutan penjara menjadi memasukkan Lee Guidong ke rumah sakit jiwa. Ibu Lee Guidong yang mendengar itu nampak lega, lantas pamit undur diri. Pengacara si Baek yang mendengar pembicaraan No Chaki dan ibunya Lee Guidong tampak menyibir. Ia dengan yakin mengatakan bahwa No Chaki tak akan bisa merubah tuntutan dan Lee Guidong akan masuk penjara seperti kasus-kasus sebelumnya. Ia juga menjelaskan bahwa Jong Ha sangat berbeda dengan Jang San. Jika di Jang San, klien-klien kaya yang terlihat menyesal turut bersimpati pada keluarga korban, maka mereka akan dibebaskan dari tuntutan. Tapi tidak di Jong Ha. Jong Ha adalah kota yang kejam. Di kantor polisi, detektif Jung terlihat mendapat
laporan dari salah satu rekannya bahwa pengacara si Baek terlihat memukul Seo Cho Yun Sik 2 hari sebelum Seo Cho Yun Sik dibunuh. Kembali pada Nuchaki, ia terlihat merenung di atap memikirkan hal apa yang harus ia lakukan agar bisa kembali ke Jangsan. Ia kemudian menelpon seorang reporter harian Jujung yang bernama Park Byung Jae. Ia kemudian meminta reporter Park untuk menulis artikel tentang dia. Sesuatu hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh pengacara publik biasa. Malam harinya, Nuchaki tampak mengunjungi kedai pangsit milik Paman Shin. Ternyata Paman Shin memiliki seorang pegawai yang berkelakuan aneh. Pegawai yang bernama Han Dal-jae itu tampak tak bisa mengingat satu hal. Bahkan saat Nuchaki memesan, ia sampai bertanya 2 kali karena tak mengingat pesanannya. Pesanan datang dan Nuchaki tampak terkejut karena pangsit buatan Paman Shin rasanya seperti pangsit buatan neneknya yang sangat ia rindukan. Pengadilan tentang kasus Lee Guidong akhirnya digelar. Nuchaki membelikan sebuah kemeja dan keripik kesukaan Guidong. Ia juga mengatakan pada Guidong bahwa ia harus memarahi siapapun yang akan mengambil keripik itu nanti. Di pengadilan, jaksa menuntut Lee Guidong atas dugaan menyebabkan kematian karena cedera fisik sesuai KUHP pasal 259. Pengacara Nuchaki lantas menjelaskan bahwa Lee Guidong mengalami gangguan mental yang disebabkan oleh cedera kepala. Karena itulah ia memiliki kecerdasan yang seperti anak berusia 6 tahun. Ia juga memberikan perumpamaan jika anak kecil yang diambil barangnya maka ia akan marah. Lee Guidong juga seperti itu. Saat itulah Nuchaki terlihat mengambil paksa keripik milik Lee Guidong dan berharap Lee Guidong marah padanya. Namun Lee Guidong tidak melakukan yang diinginkan Chaki. Alih-alih marah, Lee Guidong justru tersenyum dan dengan senang hati memberikan keripik itu pada Nuchaki. Nuchaki yang melihat itu hanya pasrah saat Guidong tak mengerti keinginannya. Saat itu juga ia tak percaya diri lagi ia akan memenangkan sidang. Pengadilan selesai. Di luar ruangan Nuchaki tampak frustasi. Saat itu juga pengacara si Baek melintas dan kembali mencibirnya membuat Nuchaki semakin kesal. Setelah pengacara si Baek pergi, ia mendapat telepon dari Jang Ki-do. Jang Ki-do menanyakan keadaannya dan mengabarkan bahwa Seo Cho Yun Sik telah dibunuh 2 hari setelah mereka bertemu. Seo Chang juga menanyakan tentang pengacara si Baek yang saat itu sedang bersamanya. Nuchaki lantas berlari mengejar pengacara si Baek dan ingin memberitahukan bahwa Seo Cho telah meninggal. Tapi tiba-tiba ia berhenti karena pengacara si Baek terlihat sedang bersama seorang polisi. Pengacara si Baek lantas dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi. Di sana, detektif Jung berspekulasi bahwa pengacara si Baek dan pengacara Nuchaki memiliki hubungan spesial. Pada malam itu, Nuchaki berada dalam mobil Seo Cho Yun Sik karena Seo Cho Yun Sik menawarinya sebagai simpanannya. Pengacara si Baek yang mengetahui hal itu merasa marah lantas memukuli Seo Cho Yun Sik. Detektif Jung juga melanjutkan, pastinya kemarahan pengacara si Baek tak mereda begitu saja dan itulah yang menjadi motif pengacara si Baek untuk membunuh Seo Cho Yun Sik. Tentu saja semua itu hanyalah cerita yang dikarang oleh detektif Jung. Hal itu membuat pengacara si Baek lolos dari tuduhan dengan mudah karena tak ada bukti. Di kantor, Chaki menerima sebuah berkas tentang keputusan pengadilan pada kasus Lee Guidong. Seperti yang ia duga, Lee Guidong dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Meski ia terus mendombal bahwa negara kejam karena memenjarakan pria seperti Lee Guidong, namun semua itu tak akan mengubah apa-apa. Tak berapa lama kemudian, ia mendapat telepon dari ibunya Lee Guidong. Ternyata ibunya Lee Guidong meminta Nuchaki untuk memberikan uang tabungan untuk sebulan pada Lee Guidong. Nuchaki tentu saja menolak karena ia merasa kasusnya sudah selesai dan itu tak ada hubungannya dengan dirinya. Pengacara si Baek yang mencuri dengar tentang hal itu mencoba membujuknya. Ia juga menyarankan jika Chaki meminta bayaran, ia bisa meminta ibu Lee Guidong untuk membayar. Tak disangka Chaki menyanggup. Ia lantas pergi ke rumah ibu Lee Guidong. Di sana ia merasa miris melihat kondisi rumah ibu Guidong. Ditambah lagi sang ibu tak sanggup berjalan karena kakinya sedang sakit. Ibu Guidong lantas memberikan uang yang akan ia berikan pada Guidong di penjara. Selain itu, ia juga memberikan bingkisan berupa beberapa ubi dan sekantong permen pada Chaki. Saat ibunya Guidong membicarakan tentang bayaran yang Chaki maksud, Chaki langsung menolak bayaran itu dengan alasan negara sudah membayarnya. Ia lantas menumpang mobil pengacara si Baek yang kebetulan juga akan ke penjara. Chaki akhirnya memberikan uang itu pada Guidong. Ia terlihat memarahi Guidong karena menghabiskan jatah uang untuk sebulan. Tapi kemarahannya mereda saat ia tahu bahwa Lee Guidong menggunakan uang itu untuk membeli jam tangan agar ia bisa tahu waktu untuk bebas dan menemui ibunya. Saat itu juga Nuchaki berjanji untuk membawa Lee Guidong bertemu ibunya. Saat Chaki keluar dari ruang pertemuan, seorang wanita menghampiri Chaki dan memberikannya sebuah layang-layang. Layang-layang itu adalah ucapan rasa terima kasih
kasih Guidong padanya. Sore harinya, Chucky nampak bersantai di depan rumahnya, memandangi layang-layang pemberian Guidong. Ia lantas menerbangkannya, dan saat itu juga ia teringat pada Jang Byung-chun. Saat ia masih remaja, di hari saat neneknya meninggal, kakek Jang Byung-chun menghiburnya dengan menerbangkan layang-layang bersama. Kakek Jang juga mengikatkan sebuah pesan kerinduan yang ditulis No Chucky pada neneknya. Di sini diperlihatkan bagaimana cara kakek Jang mengikat kertas pada tali layang-layang. Terlihat dengan jelas cara kakek Jang mengikat tali itu seperti tali simpul yang digunakan untuk membunuh Seo Choi-Yun-sik. Dalam lamunannya, tiba-tiba Chucky tersadar saat layang-layang yang ia terbangkan tersangkut. Ia mencoba untuk mengambilnya, tapi kakinya malah terpeleset. Saat itu juga terdapat sebuah tangan yang berusaha menolongnya.